Terima kasih Anda masih bersama kami di Arah Angin Indonesia Cerdas, Indonesia Kuat. Saya ingin ke Mbak Retno terlebih dahulu. Ya. Sebelum nanti saya balik lagi ke Bu Sekjen untuk menanyakan masih banyak program-program lain yang juga harus saya tanyakan. Mbak Retno tadi menanggapi soal digitalisasi pembelajaran. Kalau dari Kemendikdasmen itu fokus pada pembangunan infrastruktur, juga dipikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan akses internet, fasilitas sekolah, bagaimana guru juga harus bisa menggunakan itu. Anda melihatnya kompetensi guru-guru kita termasuk yang di daerah-daerah 3T seperti apa untuk menggunakan atau mulai mengimplementasikan digitalisasi pembelajaran? Ya, ini saya pakai data catatannya FSGI aja ya, karena kita kan punya perwakilan di banyak wilayah dan sekolahnya misalnya mendapatkan gitu. Memang satu sekolah sih satu ya, baru satu. Sementara. Jadi kalau misalnya punya rombel 20 ya tetap hanya satu di dalam satu ruangan. Nah itu juga artinya kan memang kita ketinggalan digitalisasi pendidikan terlalu lama sih kita ini dibanding misalnya negara-negara seperti Eropa apalagi Amerika gitu ya, Eropa dan Amerika lah kalau kita mau pakai patokan gitu. Emang ini udah saatnya sih kita mengejar digitalisasi pendidikan itu. Hanya Indonesia ini kan wilayah yang sangat luas dengan beragam gitu. Nah satu ya misalnya tadi Ibu sempat menyinggung soal pelatihan, ternyata di jaringan kami banyak yang udah dapat tapi tidak bisa digunakan, belum dibuka seperti tadi karena memang tidak tahu cara gunainnya dan khawatir rusak. Nah mungkin ini penting dinas-dinas pendidikan misalnya bekerja sama dengan kementerian untuk segera melakukan pelatihan. Yang kedua adalah yang udah kebuka ini rata-rata kota nih ya, artinya sudah mampu. Mereka mengatakan bahwa ini sebenarnya lebih baik misalnya tanpa menyinggung yang sebelumnya, tapi misalnya mereka juga dapat Chrome yang jauh berbeda dengan yang ini menurut mereka smart, jadi lebih bisa bahkan lebih canggih lah dan lebih memudahkan mereka juga. Yang ketiga mungkin itu ya Bu, kayak listrik tadi yang Ibu, memang itu kan di luar kementerian lah kalau PLN, tapi kan ada upaya kerjasama misalnya soal wifi lah, soal ini, tapi memang ada beberapa yang dapat itu emang nggak ada listriknya, terus itu kan panelnya gede banget ya, listriknya juga besar gitu, jadi kata guru, ada guru yang bilang dulu, saya kalau ngidupin laptop harus pakai aki motor, ini nggak bisa pakai aki motor gitu. Jadi mungkin ini kan ada beberapa catatan karena gini, kalau sebuah barang dibeli dengan uang negara, ternyata nggak dipakai pada masa tertentu, kalau lalu ada audit, itu bisa jadi temuan. Ya. Nah ini yang kemudian harus kita cegah, makanya tadi masifnya pelatihan dalam penggunaan ini, terutama di wilayah-wilayah yang emang apa ya, mungkin nggak kayak kota gitu ya Bu ya, kabupaten atau nggak terlalu pelosok pun banyak yang nggak bisa loh. Yang apalagi yang gurunya kompetensinya. Iya Bu, jadi ini memang penting banget. Itu membantu, tapi kalau kemudian nggak bisa dipakai kan juga tadi jadi temuan tidak bisa dipergunakan. Mungkin itu sih ya, jadi bagaimana SDM-nya kalau Bapak bilang, ini penting banget untuk dipersiapkan. Baik, Bu Sekjen silakan langsung menanggapi. Memang ada dua tantangan utama ini yang terkait dengan digitalisasi pembelajaran ini. Satu, kesenjangan tadi, satu infrastrukturnya, bahkan sampai listrik, bahkan sebagian yang tidak ada. Tapi kami pantau Bu, untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang tidak punya listrik, kami pantau pastikan bahwa nantinya segera listrik akan masuk ke wilayah tersebut, bahkan termasuk menggunakan panel surya. Kemudian yang kedua, kesenjangan kompetensi SDM tadi. Maka dari itu saya sampaikan mulai tahun ini BIMTEK dilakukan, tetapi masifnya akan dilakukan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan ketika semuanya sudah memiliki infrastrukturnya bisa langsung digunakan dan bisa bermanfaat betul untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Bu Sekjen, kalau kita bicara kemudian terkait dengan hambatan-hambatan dan bagaimana kemudian Kemendikdasmen menangani hambatan itu, tentunya dari banyak program, misalnya ada KIP di situ, kemudian ada PIP, ada dana bantuan BOS pendidikan juga, dan juga ADEM. Nah, di daerah terpencil ini kerap banyak hambatannya, bagaimana kemudian Kemendikdasmen mencari solusi supaya implementasi di daerah terpencil pun juga berjalan. Betul. Ketika ditanya terkait dengan kemudahan untuk penyebaran ya atau pendistribusian. Ini seringkali dikaitkan dengan sistem perbankan. Memang di daerah-daerah tertinggal tidak semuanya punya bank. Apalagi ATM. Apalagi ATM. Sementara untuk PIP misalnya, kemudian tunjangan guru langsung diberikan ke rekening penerima, langsung ke rekening siswa, langsung ke rekening guru. Untuk daerah-daerah tertinggal kami betul-betul berkolaborasi dengan bank, utamanya Bank Himbara, untuk memastikan mereka juga punya
mereka ke lapangan dan membuka akses-akses lain termasuk dengan toko dan sebagainya itu dilakukan. Dan terkait dengan data juga, ini menambah informasi, menambah tantangan yang saya sampaikan sebelumnya. Kami bekerja sama dengan BPS, sekarang sudah ada data terpadu sosial ekonomi nasional, kemudian juga dengan Kementerian Sosial juga untuk DTKS, bahkan terkait dengan data untuk kemiskinan ekstrim juga kita akses datanya, Dukcapil juga untuk memastikan penerima itu benar-benar ada dan benar-benar merupakan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Jadi kami harapannya sasaran, ya, betul, Ya. harapannya itu tepat sasaran, yang menerima itu siapa, tepat anggarannya, uangnya betul diperoleh sebesar yang memang seharusnya, dan juga tepat waktu, tidak terjadi keterlambatan. Untuk daerah tertinggal kami juga membuka peluang gitu ya, karena ada di dalam juknisnya, misalnya seperti PIP boleh diambil secara kolektif, tetapi betul-betul sesuai dengan aturan, harus ada kuasa dari siswanya kalau mereka sudah layak hukum atau dari orang tua. Dan tidak ada pemotongan di sekolahnya, diberikan keseluruhannya untuk anak-anak. Baik, terima kasih Bu Sekjen. Saya ingin ke Pak Furtasan. Pak Furtasan, apa kemudian yang ingin DPR dorong supaya distribusi KIP, PIP, dana bantuan BOS pendidikan, ADEM juga, dan program-program lain di daerah terpencil ini bisa merata? Atau mungkin ada aksi inovasi yang bisa DPR usulkan, sarankan untuk pemerintah? Iya, kalau di Dasmen itu kita kenalnya PIP ya Mbak. Ya. Kalau KIP kan untuk kuliah ya, Kartu Indonesia Pintar, PIP gitu. Nah, sebenarnya tadi udah dijelaskan oleh Bu Sekjen ya, memang terkait infrastruktur di daerah masing-masing ya kan. Kalau PIP ini kan sifatnya langsung ke personel ya, ke orang tua masing-masing ya. Sebetulnya kalau mereka mau usaha gitu ya di daerahnya itu bisa sebetulnya. Tetapi memang kalau di DKT atau daerah marginal itu tidak seperti yang kita bayangkan, seperti yang di Jawa-Jawa gitu kan gitu. Nah, untuk dana-dana yang lain yang menyangkut masalah ke sekolah itu kan langsung ke sekolah sebetulnya. Nah, sekolah kan biasanya sudah diharuskan dari awal ya Mbak ya, harus setiap kan gitu. Nah, kira-kira gitu tuh Mbak. Jadi kalau masalah PIP-nya, yang paling penting adalah dari sisi pengawasan. Kadang-kadang gini ya, sekolah nih ya, kepala sekolah itu nggak ada yang mau ribet sebetulnya. Kadang-kadang dapat ya, tapi nggak dikasih tahu. Sampai akhirnya silpa jadi balikin lagi tuh anggaran. Nah ini sering saya ketemukan kayak gitu. Nah mau diurus, karena ini masuknya ke sekolah, dia juga nggak mau tahu juga, mau ribet gitu. Kadang-kadang sekolahnya ini, kepala sekolahnya nggak mau usaha, nggak mau membantu siswa-siswanya, padahal ini tidak dibutuhkan. Jadi sebetulnya ini program yang sudah bagus ya, dibutuhkan oleh masyarakat, nah gitu. Nah makanya kadang-kadang muncul, kalau yang di kolektif itu ya, Bu Sekjen, itu sering kejadian di lapangan gitu ya. Betul ya, ada surat kuasa segala macam gitu. Kadang-kadang si dananya itu nggak balik lagi ke anak gitu. Yang paling parah adalah orang tua atau anak tuh nggak dikasih tahu bahwa kita dapat PIP. Nah itu di programnya diambil. Nah ini yang saya sayangkan. Alhamdulillah di dapil saya sudah saya minimalisir sekali. Semuanya harus terbuka ya, di open, dan bahkan yang jadi jadi sandungan kita sekarang pada LSM. Ya, LSM ini masuk macam-macam, bertanya sana sini. Nah, ini mengganggu semua ini menurut saya gitu. Baik. Nah, gitu sih sedikit Mbak gambaran. Baik, terima kasih Pak Furtasan. Saya ingin ke Mbak Retno. Mbak Retno dari FSGI, apakah kemudian juga kerap menemukan temuan-temuan serupa seperti yang disampaikan oleh Pak Furtasan tadi, bahwa ada mungkin sifat-sifat tidak kooperatif dari kepala sekolah terkait dengan program-program atau pendistribusian PIP di daerah-daerah utamanya? Pasti ada, walau mungkin jumlah kasusnya tidak banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya, tadi kan Pak Furkan bilang di wilayah luar Jawa misalnya soal listrik atau infrastruktur. Sebenarnya di Jawa juga ada sih, kayak di Sukabumi, beberapa wilayah di Garut Selatan itu ada yang belum berlistrik gitu. Dan itu tuh kalau dapat bantuan tadi Bu Sekjen sudah jelaskan gitu, misalnya dikirim kepala sekolahnya aja nggak tahu, kan nggak punya e-banking, terus misalnya kadang-kadang nggak ada sinyal, nggak ada itu. Jadi mungkin laporan-laporan kayak begitu tuh kadang bukan bermaksud juga loh.
Jadi mungkin ada betul yang cuek atau nggak peduli lah, bukan uangku gitu ya. Tapi ini kan jadi nggak menolong ya. Nah sikap yang begini harusnya ditegur dong, dibina dong oleh Dinas Pendidikan dan pengawas di situ. Yang kedua, ada yang memang nggak tahu. Nah kalau yang nggak tahu nih gimana? Berarti memang dinas itu menginfokan. Ya itu kan bisa sebenarnya diberitahu. Misalnya kementerian menginfokan bahwa kami sudah mengirim sekian sejumlah ini, kan nggak perlu rinci, tapi tolong infokan pada Kepsek. Kadang surat edaran belum tentu nyampe loh Bu. Misalnya kementerian bikin surat, belum tentu nyampe tuh. Apalagi kalau wilayah-wilayahnya pelosok ya. Walaupun sekarang tuh apa sih ada PDF, bisa itu juga kita jangan bayangkan ya tadi kan Indonesia tuh luas ya. Tapi kembali kepada tadi ya problem-problem seperti itu mungkin ada. Walaupun minim, tapi tetap memang nggak bisa diabaikan ya. Nah mungkin ke depan ya tinggal kita, ini kita evaluasi aja, kalau kayak gini apa yang harus dilakukan. Yang berikutnya menurut saya bisa juga misalnya bekerja sama dengan organisasi profesi gurunya. Kan cuma ngasih tahu, organisasi profesi kan ada yang di nasional kemudian bisa ke jaringan daerah. Biar bertahap aja gitu ngasih taunya, jadi dari daerah kemudian ke cabangnya. Cabang kan kita ada yang wilayah sampai ke pelosok ranting ya. Nah kalau yang kayak begitu kan artinya kita bisa menginfokan secara bertahap. Nah mungkin kayak gitu sih, coba dikeroyok aja bareng gitu, sehingga uang negaranya bisa maksimal. Baik, catatan yang luar biasa Mbak Retno. Bu Sekjen, PR-nya banyak sekali Bu Sekjen, catatannya banyak sekali. Apa upaya yang kemudian akan segera dilakukan oleh Kemendikdasmen untuk meningkatkan pengawasan juga dan juga melakukan evaluasi? Karena ternyata tadi dari cerita Mbak Retno kita bisa tarik kesimpulan bahwa jangan-jangan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemendikdasmen sekarang masih kurang. Iya, itu salah satu yang memang sedang kita perkuat. Jadi SIMI kalau Pak Menteri selalu bilang, sosialisasi, informasi, mitigasi, dan intervensi. Ini yang perlu kita lakukan secara masif. Kadang-kadang kebijakan yang besar pun tidak sampai ke daerah. Ini yang ingin kita pastikan dilakukan perubahan, dilakukan penguatan. Dan terkait dengan tadi pengawasan, tidak hanya pengawasan internal di Kemendikdasmen melalui Inspektorat Jenderal, tapi kami juga bekerja sama dengan Inspektorat Wilayah. Karena ada program-program seperti bantuan operasional sekolah tadi, tunjangan guru yang untuk ASN, karena itu adalah anggaran transfer ke daerah, itu auditnya oleh Pemda. Jadi kami akan melakukan terus-menerus dan monitoring evaluasi melalui berbagai kajian. Itu juga kami lakukan supaya kami juga mendapatkan umpan balik terhadap program-program yang kami lakukan. Kalau ternyata diperlukan perubahan, penyesuaian, tentunya kami dengan senang hati untuk melakukan itu demi perbaikan. Dan yang tidak kalah penting, kami mengundang juga masyarakat Indonesia untuk bisa menginformasikan kepada kami kalau ada sesuatu yang tidak pas. Unit layanan terpadu, laporkan, informasikan supaya kami juga bisa kemudian menindaklanjuti, baik itu melalui Inspektorat Jenderal maupun melalui unit pelaksana teknis kami di daerah. Terima kasih. Kemana masyarakat bisa melapor? Ke ULT kami, banyak sekali yang bisa modanya, dari mulai websitenya ada, melalui Instagram bisa di komentar juga ada, melalui media-media yang lain, semuanya tersedia termasuk WhatsApp. Dan bahkan untuk yang melaporkan bisa langsung bertatap muka secara maya juga. Baik, dan pasti akan dijawab ya, akan direspon dan ditanggapi. Kami semaksimal mungkin, kami punya tim yang cukup banyak ini yang di ULT, back office-nya juga banyak timnya, supaya mereka bisa langsung merespon ketika ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Itu yang dibutuhkan masyarakat untuk benar-benar bisa mengakses dan memastikan pendidikannya berkualitas. Terakhir saya ingin ke Pak Furtasan. Pak Furtasan, apa harapan Anda untuk pendidikan Indonesia ke depannya supaya Indonesia bisa kuat dan Indonesia cerdas? Ya, menuju perjalanan ke 2045 Indonesia Emas ini, memang mau tidak mau ya, sektor pendidikan itu harus mendapat penguatan yang luar biasa. Semua hambatan harus kita atasi bersama-sama gitu ya. Dan kita sudah berbuat banyak sebetulnya, tapi memang masih banyak juga kekurangannya. Oleh karena itu, penting ya, fisik atau rehabilitasi penting, tapi mohon menjadi perhatian kita bersama adalah memang faktor guru. Guru ini kan ada sirkulasi, ada yang pensiun gitu ya, kemudian juga yang sudah tua-tua pasti istirahat. Nah, ditambah yang baru. Nah, ke depan saya berharap penyiapan guru ini benar-benar lebih matang daripada yang sekarang. Saya sudah usulkan sebetulnya kemarin istilahnya PPG ini udahlah kita akhiri gitu ya. Memang kalau sekarang ini saya lihat
tadi kurang lebih 800.000. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Ke depan ya kita harus di-bundling supaya profesi guru ini benar-benar disiapkan dari awal, tidak hanya batu loncatan. Saya jujur aja sampai sekarang ini masih banyak guru-guru yang niat awalnya nggak jadi guru dan dari program yang studi yang lain. Jadi batu loncatan karena nggak dapat kerjaan yang lain, akhirnya dia jadi guru. Dari gurunya terpaksa. Nah akhirnya tadi itu tidak ada jalurnya. Nah PPG itu adalah salah satu jalurnya. Oleh karena itu ke depan di-bundling barangkali ini Bu Sekjen ya. Yang kedua masalah status ya, jenjang pendidikan yang S1 atau D4 masih banyak. Memang ini juga sudah melanggar undang-undang tersendiri ya. Undang-undang guru dan dosen itu sebetulnya sudah berlaku sejak lama dan itu harus S1. Sampai hari ini masih ada juga itu pendidikan yang masih di bawah itu. Nah itu artinya sebetulnya secara tidak sadar kita sudah melanggar undang-undang juga. Nah akhirnya kita tidak bisa memberikan semacam kewajiban kita harus distandarisasi seperti apa. Nah itu juga bukan salah kita juga. Nah oleh karena itu ini menjadi penting koreksi bersama ke depan supaya Indonesia cerdas, Indonesia kuat, Indonesia 2045 menuju ke sana itu tercapai. Tentu anak-anak kita yang sekarang kita didik itu adalah yang harus kita siapkan dengan baik. Saya kira gitu ya Mbak. Terima kasih. Bu Sekjen ya. Ada pertanyaan sedikit barangkali nih Bu Sekjen. Di daerah ini banyak sekolah yang ada kira-kira sampai 30-40 kelas satu rombelnya itu. Satu rombelnya atau sekolah itu ada segitu. Dapat smartboardnya katanya cuma satu katanya. Nah itu kira-kira emang kriterianya satu sekolah satu smartboard atau dikalkulasi misalnya level-levelnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti apa gambarannya ini supaya teman-teman yang lain juga. Saya kemarin ditanya nggak bisa jawab saya. Baik, silakan Bu Sekjen dijawab saja. Langsung saya jawab ya. Untuk sementara ini Pak, dengan kapasitas anggaran yang ada memang baru bisa memberikan satu, tetapi ini sedang kami komunikasikan juga ke Bappenas dan Kementerian Keuangan apakah nanti untuk yang tidak jadi diberikan karena tidak memenuhi syarat setelah verbal ini bisa kita berikan ke sekolah-sekolah yang jumlah rombelnya besar. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan. Ya mudah-mudahan dengan anggaran tahun depan bisa ditambah ya Bu Sekjen ya. Baik, terima kasih Pak Furtasan. Sebelum saya tutup, tadi Bu Sekjen dan juga Mbak Retno diminta oleh tim untuk menuliskan harapan untuk pendidikan Indonesia ke depannya seperti apa. Saya akan bacakan pemirsa yang sudah dituliskan di pesawat kertas ini. Mbak Retno menuliskan harapannya peningkatan kualitas pendidikan melalui digitalisasi pendidikan dan peningkatan kualitas guru. Itu menjadi yang penting dan juga harus terus menjadi perhatian pemerintah kita ya. Kemudian dari Bu Suharti, Bu Sekjen menuliskan memastikan layanan pendidikan bermutu dan merata untuk anak-anak Indonesia untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik. Tentunya itu juga harapan kita semua agar pendidikan ini bisa diakses oleh semua anak-anak Indonesia, agar anak-anak Indonesia kita cerdas untuk kita bersama-sama membangun negara yang kuat, negara yang hebat. Baik, terima kasih para narasumber, Bu Suharti, Sekjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk Mbak Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, dan juga tidak lupa terima kasih Pak Furtasan Ali Yusuf, anggota Komisi 10 DPR RI, sudah berbagi pandangan dan juga memberikan masukan yang berharga untuk pemerintah pada malam hari ini. Kita akan lihat kemana arah mata angin membawa pendidikan Indonesia ke depannya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan arah angin malam hari ini. Saya Happy Guritman pamit undur diri. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak.